Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Azizah, NPM 23126035 dari Prodi PGMI semester 4. Saya di sini akan membuat video tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Nur Aini MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam di Andalusia dan pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Makhul. Yang pertama itu pola pendidikan Islam di Andalusia. Nah, pola pendidikan Islam di Andalusia pada masa kejayaannya itu sekitar abad ke-8 hingga 15 Masehi memiliki karakteristik yang khas dan berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Beberapa poin penting mengenai pola pendidikan Islam di Andalusia, yaitu yang pertama ada pada lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan ini ada kutab. Kutab ini merupakan lembaga pendidikan dasar yang tersebar luas hingga ke pelosok kota. Di kutab, anak-anak belajar membaca, menulis, dasar-dasar agama Islam, terutama fikih madhab Maliki yang dominan di Andalusia, bahasa dan sastra Arab, serta beberapa ilmu pengetahuan dasar dan seni. Kutab menjadi fokus penting bagi tingginya literasi masyarakat Andalusia pada masa itu. Yang kedua itu ada masjid. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat pengajaran agama dan ilmu pengetahuan tingkat lanjut. Ulama dan sarjana memberikan kajian dan diskusi tentang berbagai disiplin ilmu di masjid. Bahkan beberapa masjid besar memiliki fasilitas tempat tinggal bagi para pelajar. Yang selanjutnya itu ada madrasah, lembaga pendidikan tinggi atau setingkat universitas mulai dari kota-kota besar, Cordova, Sevilla, Toledo, dan Granada. Madrasah menawarkan pendidikan yang lebih mendalam dalam berbagai bidang ilmu, termasuk teologi, hukum Islam, filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada perpustakaan. Perpustakaan memainkan peran sentral terhadap dalam sistem pendidikan. Perpustakaan besar seperti di Cordova menjadi pusat penyimpanan dan pengembangan ilmu pengetahuan, menarik para pelajar dan sarjana dari berbagai penjuru. Pemerintah dari individu memberikan perhatian besar terhadap pengadaan buku dan penerjemahan karya-karya ilmiah dari berbagai bahasa. Poin penting yang kedua itu ada dari kurikulumnya. Nah, di sini yang pertama itu ada integrasi ilmu agama dan umum. Tidak ada pemisahan yang tegas antara ilmu agama dan ilmu umum. Keduanya ini diajarkan secara terpadu dengan keyakinan bahwa semua ilmu bersumber dari Tuhan. Yang kedua itu ada fokus pada bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa pengantar ulama dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Penguasaan bahasa Arab sangat ditekankan, termasuk sastra dan tata bahasanya. Yang ketiga itu ada beragam disiplin ilmu. Maksudnya itu, kurikulum mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf, hingga ilmu-ilmu rasional seperti filsafat, logika, matematika, astronomi, kedokteran, geografi, dan sejarah. Yang selanjutnya itu ada penekanan pada etika. Penekanan pada etika dan moral. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitifnya saja, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang selanjutnya itu ada poin penting yang selanjutnya itu ada metode pengajarannya. Dari metode pengajarannya itu yang pertama ada halakoh.
Halakoh itu sebuah metode pengajaran informal dalam bentuk lingkaran diskusi di masjid atau di tempat lain. Guru atau ulama menyampaikan materi, diikuti dengan diskusi atau tanya jawab lainnya. Yang kedua itu ada kuliah atau formal. Di madrasah, guru atau dosen biasanya menyampaikan materi dari podium, membaca manuskrip, memberikan penjelasan, dan kemudian membuka sesi diskusi kelompok. Yang selanjutnya itu ada pembelajaran berbasis teks. Manuskrip dan buku menjadi sumber utama pembelajaran. Para pelajar mencatat, merangkum, dan menghafal materi. Pentingnya yang selanjutnya itu ada pentingnya guru. Pentingnya guru itu memiliki peran sentral sebagai pembimbing dan sumber ilmu pengetahuan. Mereka dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Poin penting yang keempat itu ada dari faktor pendukung kemajuan pendidikan. Nah, di sini ada yang pertama dukungan penguasa, dukungan dari penguasa. Para penguasa di Andalusia ini memiliki perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, memberikan subsidi, dan menghargai para ilmuwan dan sarjana. Yang kedua itu ada kebebasan intelektual. Relatif adanya kebebasan berpikir dan berdiskusi mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu ada keragaman budaya. Maksudnya itu ada interaksi dengan berbagai budaya seperti Romawi, Visigot, Yahudi, memperkaya hasanah intelektual di Andalusia. Yang terakhir itu ada penerjemah karya-karya klasik. Maksudnya itu gerakan penerjemahan besar-besaran karya-karya Yunani, Romawi, dan India ke dalam bahasa Arab membuka akses terhadap ilmu pengetahuan kuno. Poin penting yang kelima itu ada dari kontribusi pendidikan Islam di Andalusia. Maksudnya itu, sistem pendidikan Islam di Andalusia itu memainkan peran krusial dalam melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Kontribusi signifikan Andalusia terhadap peradaban itu meliputi yang pertama ada pusat ilmu pengetahuan. Pusat ilmu pengetahuan di Andalusia menjadi pusat intelektual yang sangat menarik bagi para pelajar dan sarjana dari Eropa dan wilayah Islam lainnya. Yang kedua itu ada transmisi ilmu ke Eropa. Maksudnya karya-karya ilmuah Islam di Andalusia diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi sumber utama bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa pada masa Renaissance. Yang ketiga itu ada pengembangan disiplin ilmu. Ilmuwan di Andalusia memberikan kontribusi penting dalam berbagai bidang ilmu seperti matematika dengan pengembangan aljabarnya, terus astronomi, kedokteran, filsafat, dan lain-lain. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya itu ada materi tentang pendidikan Islam pada masa kekhalifahan Maghul atau India. Di sini pada masa kekhalifahan Maghul itu sekitar abad ke-16 sampai hingga ke-19 Masehi, pendidikan Islam juga mendapatkan perhatian yang sangat signifikan meskipun memiliki karakteristik yang berbeda dengan di Andalusia. Beberapa aspek penting pendidikan Islam pada masa Maghul itu yang pertama dari lembaga pendidikan. Di sini ada masjid seperti di banyak wilayah Islam lainnya, masjid berfungsi sebagai tempat utama untuk pendidikan agama bagi masyarakat umum.
Ulama memberikan pengajaran tentang Al-Quran, hadis, fikih, dan dasar-dasar Islam lainnya. Masjid juga menyediakan fasilitas bagi pelajar yang ingin tinggal sementara waktu untuk belajar. Yang kedua itu ada madrasah. Madrasah menjadi lembaga pendidikan formal yang terstruktur, didirikan oleh penguasa, bangsawan, maupun individu. Madrasah ini menawarkan pendidikan yang lebih mendalam dalam berbagai disiplin ilmu. Beberapa madrasah terkenal didirikan di pusat-pusat kekuasaan seperti Delhi, Agra, dan Lahore. Yang ketiga itu ada maktab. Maktab ini mirip dengan kutab. Maktab adalah lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan membaca, menulis, dan dasar-dasar agama kepada anak-anak. Yang selanjutnya itu ada haqqah. Haqqah ini merupakan pusat-pusat sufi yang berperan dalam pendidikan spiritual dan intelektual. Di haqqah ini, para sufi dan ulama memberikan pengajaran tentang tasawuf, filsafat, logika, tafsir, hadis, fikih, sejarah, dan geografi. Nah, yang terakhir itu ada sekolah privat. Pendidikan juga diberikan secara privat oleh para sarjana dan guru kepada anak-anak bangsawan dari keluarga terkemuka. Aspek penting yang kedua pada penjelasan pendidikan Islam pada masa Maghul itu ada di bidang kurikulumnya. Di bidang kurikulumnya itu ada dominasi ilmu agama. Kurikulum pada umumnya itu lebih didominasi oleh ilmu-ilmu agama Islam, studi Al-Quran, hadis, fikih, terutama mazhab Hanafi yang dominan di India. Tata bahasa dan teologi menjadi fokus yang utama. Yang kedua itu ada pengaruh Persia. Kebudayaan dan bahasa Persia memiliki pengaruh yang kuat pada masa Maghul, termasuk beberapa dalam bidang pendidikan. Bahasa Persia menjadi bahasa pengantar di banyak lembaga pendidikan tinggi dan istana. Sastra dan etika Persia juga diajarkan. Yang selanjutnya itu ada ilmu umum. Meskipun ilmu agama mendominasi, ilmu-ilmu umum seperti matematika, astronomi, kedokteran, seperti pengobatan Yunani dan Islam, sejarah, geografi, dan filsafat juga diajarkan di beberapa madrasah yang melalui privat. Yang selanjutnya itu ada pendidikan vokasi. Pendidikan juga mencakup keterampilan praktis dan vokasi seperti seni kaligrafi, arsitektur, musik, dan administrasi pemerintah, terutama bagi mereka yang dipersiapkan untuk bekerja di istana atau dalam pemerintahan. Aspek penting yang selanjutnya itu ada metode pengajarannya. Pada metode pengajarannya di sini diterapkan sistem hafalan. Metode hafalan seperti menghafal Al-Quran atau teks-teks penting lainnya sangat ditekankan. Yang kedua itu ada diskusi dan debat. Diskusi dan debat ilmiah menjadi bagian dari proses pembelajaran di tingkat yang lebih tinggi. Yang selanjutnya itu ada pada pembelajaran berbasis teks atau kitab-kitab klasik menjadi sumber utama pembelajaran. Yang terakhir itu ada bimbingan individual. Maksudnya itu dalam pendidikan privat, guru memberikan bimbingan individual kepada murid. Aspek penting yang keempat itu ada perhatian penguasa. Maksudnya beberapa penguasa Maghul itu menunjukkan perhatian besar terhadap pendidikan. Misalnya, Akbar berusaha untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan terbuka, bahkan mendirikan madrasah yang mengajarkan ilmu umum di samping ilmu agama.
Ia juga mendorong diskusi antar berbagai agama. Penguasa lainnya juga mendirikan madrasah, memberikan wakaf untuk lembaga pendidikan, dan mendukung para ulama dan sarjana. Aspek penting yang kelima itu ada pada perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Makhul menyaksikan perkembangan signifikan dalam bidang seni, arsitektur, sastra Persia, dan Urdu, serta historiografi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, meskipun tidak sepesat di Andalusia pada masa keemasannya, tetap ada kontribusi dalam bidang astronomi, matematika, dan kedokteran. Ensiklopedia dan kamus berbagai ilmu juga mulai disusun. Perbedaannya dengan pendidikan di Andalusia itu ada yang pertama itu pada bidang dominasi ilmu agamanya. Kalau pendidikan di masa Makhul cenderung lebih didominasi oleh ilmu-ilmu agama Islam dibandingkan dengan di Andalusia yang memiliki keseimbangan yang lebih kuat dengan ilmu-ilmu rasional. Yang kedua itu ada pada pengaruh bahasanya. Bahasa Arab tetap menjadi ilmu pengetahuan utama di Andalusia. Sementara di Makhul, bahasa Persia memiliki pengaruh yang signifikan. Yang ketiga itu ada pada fokus intelektualnya. Meskipun keduanya penting, fokus intelektual di Andalusia lebih menekankan pada transmisi dan pengembangan ilmu-ilmu klasik dan filsafat. Sementara di Makhul, fokusnya lebih pada pengembangan seni, sastra, dan administrasi di samping ilmu agama. Yang perbedaan yang selanjutnya itu ada meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya, baik pada pola pendidikan Islam di Andalusia maupun pada masa kekhalifahan Makhul, memiliki peran penting dalam perkembangan intelektualnya dan peradaban Islam pada masanya masing-masing. Keduanya ini meninggalkan warisan yang berharga dalam sejarah pendidikan Islam. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.